Sebenarnya kalau teman-teman udah fokus tentang ayam kampung ya, pakan pabrikan itu sebenarnya nggak laku teman-teman, bisa nggak laku karena bisa kita dapatkan semuanya di pasar. Ambil sisa-sisa ikan, teman-teman jemur ya, teman-teman bisa buat tepung ikan ya, bisa juga buat tepung udang. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya, tempat dimana kita bisa sharing santai dan berbagi pengalaman seputar ternak ayam kampung tentunya. Salam hormat dan salam satu hobi. Di video kali ini saya mau membuat pakan fermentasi teman-teman dari nasi. Ya, ini kebetulan saya dapat nasi dari teman yang punya acara di rumahnya, ya punya pesta atau hajatan. Nah nasinya banyak segini teman-teman. Nah, jadi ini saya minta dari teman saya itu. Jadi kalau teman-teman mau udah memulai ternak ayam kampung, jadi jangan malu teman-teman. Kalau teman-teman ada lihat pesta atau hajatan, apalagi punya teman, ya itu bisa teman-teman minta sisa-sisanya untuk dikasih ke ayam. Nah, biar nasi ini bertahan lama, kurang dari seminggu, jadi saya mau buat fermentasi teman-teman. Nah, kebetulan di depan kandang ini ada bayam ya, bayam kampung namanya teman-teman. Jadi ini bakalan saya ambil untuk campuran nasi itu. Jadi nasi nanti dicampur sama bayam ini, terus campur sama dedak, baru kita fermentasi biar dia bertahan. Karena kalau nasi itu kita tunggu sampai besok, ya dia bakalan basi teman-teman. Dia bakalan lembek ya, dia hancur dan terus bisa berulat teman-teman. Jadi sayang kan, nggak mungkin udah lendir-lendir dia dikasih sama ayam, kan nggak baik teman-teman. Nah ini saya ambil. Nah, jadi ini tumbuh liar teman-teman, bayam ini pas di depan kandang tiba-tiba tumbuh, nggak tahu. Ini memang gampang tumbuhnya. Ini juga biasa dibuat orang untuk keripik ya, daunnya ini keripik bayam karena daunnya itu lebar teman-teman. Nah sebenarnya bukan cara fermentasinya mau saya bagi teman-teman ya, karena di video saya sebelumnya juga itu sudah saya bagi cara membuat pakan fermentasi biar ayam kita lebih sehat teman-teman. Nah jadi saya mau berbagi, kalau kita udah terjun beternak ayam kampung, jadi kita jangan malu teman-teman ya. Teman-teman bisa datang ke acara-acara ya, acara-acara besar, teman-teman bisa datang ke situ, tapi selesai pesta teman-teman. Nah awal-awal pesta bisa teman-teman intip-intip kira-kira ada nggak pakannya atau nasi yang lebih atau makan makanan yang lebih. Nah itu bisa teman-teman minta ya, tapi ya mungkin nggak semuanya karena mereka juga udah ada langganan biasanya teman-teman. Nah ini saya ambil ya bayamnya, terus ini bakalan saya cincang, tapi yang batang-batang tebelnya itu, yang batang utama itu nggak saya ambil teman-teman. Jadi yang ranting-rantingnya yang di atas itu saya ambil. Saya sediain wadah dulu teman-teman, terus saya ambil ya. Ini yang ujung-ujungnya itu kan ada biji-bijinya teman-teman, itu yang untuk bibitnya itu saya buang dulu, semuanya saya buang, baru nanti saya cincang habis teman-teman. Nah pakan yang saya buat ini kalau dikasih untuk ayam masa pembesaran dia agak lambat besarnya teman-teman ya, tapi untuk indukan ya ini bisa, walaupun nanti produksi telurnya berkurang. Jadi memang teman-teman setelah buat ini harus mencampurkan dengan ya pakan petelur ya, pakan petelur, campurkan juga dengan jagung bisa juga ya, dengan bahan-bahan lain bisa juga kayak tepung ikan, tepung udang atau konsentrat bisa teman-teman, biar produksi telurnya meningkat ya. Jadi sel telur di dalam tubuh si ayam itu banyak ya, badannya banyak, baru dia bisa maksimal. Satu ayam bisa mencapai 16 sampai 17 butir teman-teman. Tapi kalau cuman ini aja saya udah pengalaman, paling telurnya itu cuman 10 ya sampai 12 paling per periode ya, sebelum dia istirahat teman-teman. Nah ini setelah saya cincang ya sebagian, baru saya ambil lagi ya ranting-rantingnya teman-teman. Nih jadi batang utama itu nggak saya ambil karena sedikit lebih keras teman-teman, walaupun nanti di fermentasi dia bakalan lunak ya, tapi yang tebelnya ini sedikit susah dicincang. Nah jadi saya ambil
ranting-rantingnya saja. Ini dimakan bisa juga ya teman-teman. Bayam ini kalau kita ambil daun-daunnya saja yang masih bagus, ini bisa nih. Ini bagus teman-teman. Ya, namanya bayam kampung ya. Bukan bayam racun teman-teman. Ini bayam kampung namanya teman-teman. Kalau di sini, kalau di tempat teman-teman nggak tahu juga nih namanya apa. Jadi ini memang bisa dibuat pakan teman-teman. Nah, ini sudah habis saya cincang teman-teman. Ya, sudah saya cacah, baru saya campurkan dengan dedak. Ya, perbandingannya itu 1:1 aja teman-teman. 1:1 bisa juga, terserah, karena nanti kan ada nasi juga teman-teman. Ini mau digabungkan sini Pak, mau digabungkan sini. Ini saya campur dedak padi teman-teman. Kalau ada dedak jagung itu lebih bagus ya. Nggak usah pakai dedak padi, tapi karena saya di rumah nggak ada dedak jagung ya, jadi saya pakai dedak padi. Jadi memang lebih bagus dari dedak jagung teman-teman, karena memang ada jagungnya. Kalau ini dedak padi tapi nggak ada padinya teman-teman ya, jadi bukan padinya ya, berasnya nggak ada, jadi cuman sekam-sekamnya aja itu teman-teman. Nah, ini kita aduk rata ya. Setelah kita aduk rata, baru kita campurkan sama nasi yang kita dapat tadi teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman udah fokus tentang ayam kampung ya, pakan pabrikan itu sebenarnya nggak laku teman-teman. Bisa nggak laku, karena bisa kita dapatkan semuanya di pasar ya. Bisa teman-teman datang ke pasar, ambil sisa-sisa ikan ya, sisa ikan atau apapun itu teman-teman jemur ya. Teman-teman bisa buat tepung ikan ya, bisa juga buat tepung udang ya. Jadi pakan pabrikan itu sebenarnya nggak berlaku kalau teman-teman memang fokus. Tapi kan kebanyakan peternak itu nggak fokus, dia cuman memelihara ayam ini kegiatan sampingan atau usaha sampingan ya. Kalau memang full ya, dari pagi sampai sore kita fokus ya, memang ayam kita usahakan, itu sebenarnya bisa kita buat semua teman. Buat pelet bisa juga, ada juga di video saya yang saya bagi cara buat pelet, ada teman-teman. Nah, ini nasinya saya campurkan. Jadi ini kalau dibiarin besok ini nasinya bakalan busuk, jadi makanya saya buat fermentasi teman-teman. Dulu waktu pertama saya ternak itu saya sering ke pasar teman-teman. Saya ngambil sayur ya, saya ngambil ikan-ikan yang sisa atau perut-perut ikan itu, yang itu biasanya saya giling. Saya giling pakai mesin penggiling daging ya, saya buat pelet. Terus ada juga dulu sempat saya keringkan, baru setelah kering saya tumbuk ya jadi tepung ikan. Itu lebih bagus lagi teman-teman, karena ada juga daging-daging ikannya aja, bukan cuman tulang, bukan cuman perut daging ikannya saja ya, semuanya ada situ teman-teman. Nah, ini kita pecah-pecahkan dulu nasinya karena bulat-bulat, terus kita campurkan merata di pakan ini. Nah, kalau teman-teman ingin membuat fermentasi, jadi sebelum teman-teman mengaduk ya, kalau bisa campuran M4 itu atau larutan M4 itu sudah dibuat. Jadi pas kita selesai mengaduk, campuran M4 udah bisa dituangkan. Tapi karena ini saya belum buat, nanti saya buat, terus ditunggu dulu 15 menit baru kita campurkan teman-teman. Oh ya, di video berikutnya mungkin saya akan bagi gimana cara ya memberi pakan ayam dan berapa, apalagi untuk DOC teman-teman, berapa takaran sih, berapa gram untuk pakan ayam itu teman-teman. Jadi teman-teman harus tonton itu, karena tidak banyak peternak yang mau berbagi itu teman-teman. Karena kalau peternak lain berbagi itu, dia bakalan tersaingi ya. Ini saya nggak takut untuk tersaingi, karena saya kasihan juga sama sebenarnya teman saya kemarin ada peternak ayam kampung, dia kasih makan tapi ayamnya tuh nggak besar-besar teman-teman ya, lambat besarnya. Nah, ini kita buat dulu larutannya teman-teman. Kita campurkan gula pasir ya. Nah, baru M4 nya 1 tutup botol saja, terus kita aduk. Nah, sambil nunggu 15 menit ya, saya bersih-bersih dulu karena tadi ini bersih, jadi meja kerjanya harus bersih lagi teman-teman. Ini tadi tuh biji-bijinya itu ada teman-teman ya, di ujung-ujung bayam itu ada bijinya, itu bisa kita tanam ya, bisa untuk menghasilkan bayam lagi. Tapi ini nanti setelah saya sapu ya, ini saya sapu lagi nanti
ada biji-bijinya itu saya bakalan saya kumpulin bijinya baru saya tanam teman-teman. Nah ini saya sapu ya, nanti dapat biji-bijinya itu bisa ditanam. Nah setelah kurang lebih 15 menit ya larutan gula pasir dan empatnya sudah larut, itu kita campurkan langsung ke bahan pakannya, langsung kita aduk merata ya biar basahnya merata teman-teman. Ya nggak usah takut kotor ya, pakai 2 tangan saja teman-teman. Nah karena sebenarnya ini bersih teman-teman. Nah kita aduk merata ya sampai semuanya lembab ya atau basah lah, terkena larutan empat sama gula pasir tadi teman-teman. Nah nanti setelah merata ya kita masukkan ke wadah, terus kita tutup dan kita tunggu 2-3 hari baru kita kasihkan ke ayam teman-teman. Nah ini juga kebetulan teman saya ya ada yang ternak juga kecil-kecilan, dia umbaran dilepasnya aja, dia pesan ayam sama saya DUC ya, saya bilang 2 minggu lagi baru bisa saya kirim teman-teman. Kemarin ada yang pesan 1 box tapi saya nggak sanggup ya, belum sanggup karena per minggu itu saya masukkan ke mesin tetes cuman 20 butir ya. Jadi kalau menunggu 1 box 100 ekor itu sampai 4-5 minggu teman-teman, lama teman-teman. Sedangkan dia butuh cepat. Dulu kalau waktu ayam KUB ya, indukan betina sama jantan saya KUB itu cepat teman-teman karena banyak indukannya. Nah ini target saya di tahun besok ini ayam saya itu mencapai 200 ekor rencana teman-teman, karena mau dipaksa untuk produksi terus ayamnya teman-teman. Nah oke, mungkin sampai sini dulu video saya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ini jarang-jarang saya ajakin teman-teman untuk subscribe dan like ya, tapi kali ini saya ajak. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Salam hormat dan salam satu hobi.